apakah Republik ini sudah cukup menyediakan fasilitas untuk mengantar mereka menyiapkan masa depan itu? Kalau kita tidak punya daya kreativitas, tidak punya inovasi yang kuat, pasti tergagap-gagap dengan perubahan yang super cepat itu. Kalau yang kita fasilitasi itu high technology, tapi skillnya nggak diperkuat, maka mereka akan tetap menjadi sekedar konsumen. Kita punya kegelisahan yang sama, saya kira dan saya kira orang-orang yang gelisah itu orang itu tidak berada di zona nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jatim Channel, ketemu lagi dengan saya Suko Widodo yang akan mengajak Anda untuk berpikir yang jauh, inspiratif dan membawa perubahan yang lebih baik. Semoga Anda selalu sehat dan terus semangat. Saya selalu gelisah ketika memikirkan apa yang disebut dengan generasi Z, generasi Alpha, yang jumlahnya rata-rata di Indonesia itu sekitar 37%. Jadi apa mereka, pertanyaannya? Kenapa saya bertanya itu? Karena kalau lihat berbagai riset, misalnya yang mereka akrab dengan digital itu, kita dianggap masyarakat yang tidak etis. Tapi apakah sebetulnya itu? Dan apa yang harus disiapkan generasi muda yang konon kabarnya pada 2045 itu menjadi generasi yang emas ketika terjadi ledakan seperti yang besar sekarang ini. Nah, saya bertemu dengan sang guru. Saya nyebutnya Pak Guru. Jadi Profesor Ahmad Muzaki. Wah, gelarnya panjang. Tak sebut Mas Muzaki. Iya. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Saya Pak Suko. Pak Muzaki ini sekarang diamanai menjadi Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Sekretaris PBNU dan seterus Sekjen PP Nahdlatul Ulama Nasional, dan masih banyak juga pernah menjadi Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur. Yang menarik dari sahabat saya ini sekolahnya itu sebetulnya di madrasah, tapi tiba-tiba luar biasa karena S1, S2 di UINSA, tapi S2 lagi 2 kali di Australia dan S3-nya di Australia. Gak bosen sekolah, Mas? Sekolah itu petualangan yang mengasyikkan, Pak Suko. Memuaskan dahaga intelektual, karena kita selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, kalau boleh sekolah lagi dan ada sekolah lagi, sama sekolah lagi, Pak Suko. Oke, mungkin sekolah mengasyikkan. Sekolah masak yang belum pernah ya. Iya. Jadi guru besar kita ini jadi pembelajar antropologi, tapi sebenarnya bahasa Arab dulu S1-nya. Bahasa Arab dan kemudian dengan bahasa Arab itu Anda bisa pelajari ilmu dari Al-Quran dan macam-macam itu. Ternyata kasanah Islam juga cukup luar biasa. Betul. Saya ketika semakin mendalami ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu yang saya pelajari dari dunia barat, semakin mencintai kitab kuning, Pak Suko. Oh, ini toh kira-kira kitab kuning malah jadi andalan Anda. Iya. Oh, ini toh kitab kuning yang dulu saya baca 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Itu menemukan signifikansinya ketika saya baca dengan menggunakan piranti keilmuan sosial modern. Oh, jadi menemukan kembali ketika dibaca ulang dengan menggunakan piranti keilmuan modern itu yang mengasyikkan. Jadi kalau ada lagu, masa paling indah adalah masa bersekolah itu. Okay. Lalu di remake, Pak Suko, ya kira-kira begitu. Makanya Flint Toffler itu kan mengatakan abad 21 itu orang yang buta huruf itu bukan orang yang tidak bisa baca dan tulis, tapi orang yang tidak belajar, tidak mau belajar, dan hanya belajar itu saja, tidak ada change, perubahan itu. Nah, sang guru kita Pak Profesor Muzaki akan saya ajak bicara soal, saya tidak perlu tanya asalnya, tapi beliau lahir di Sidoarjo, dan sekarang memimpin puluhan ribu mahasiswa di sini dan berbagai jabatan. Pak Muzaki, ada kekhawatiran, saya selalu gelisah jumlah orang nyebut sebagai para pimpinan itu disebut bonus demografi. Apa yang Anda pikirkan ketika bonus? Ini bonus yang positif atau negatif itu kan bahaya juga. Ini kan kita perlu mikir anak-anak masa depan kita. Betul, Pak Suko. Kalau kita lihat secara data kuantitatif, hasilnya jelas. Muncul bonus demografi karena usia produktif itu akan
masuk pada sebuah situasi di mana jumlahnya jauh melebihi yang tidak produktif. Nah, pertanyaan Pak Suko menjadi menggelitik Pak Suko, menggelitik saya. Ini akan menjadi betul-betul bonus atau justru menjadi petaka demografi? Yes, itu yang jadi soal. Nah, sebetulnya kekhawatiran itu juga terjadi kepada generasi sebelum kita melihat situasi dulu kita berkembang awal itu Pak Suko. Ini menjadi bonus atau menjadi petaka demografi? Kalau melihat dari si jumlah kuantitasnya memang itu bonus. Bonus dari kuantitas. Kuantitas, tetapi kalau kemudian kita tidak hati-hati, hanya sekedar melihat kuantitas tanpa mempersiapkan diri soal kualitas mereka, itu bisa menjadi petaka demografi. Karena jumlahnya cukup besar Pak Suko dalam konteks Indonesia. Mengapa saya tanya itu? Karena apakah Republik ini sudah cukup menyediakan fasilitas untuk mengantar mereka menyiapkan masa depan itu? Betul. Salah satu kritik yang mendasar Pak Suko adalah pendidikan itu tidak membuat mereka mengantarkan anak-anak kita itu masuk kepada masa lalu kita. Yes. Yang harus dilakukan adalah mempersiapkan mereka untuk memasuki masa depannya. Sementara kita itu hanya punya masa silam kadang-kadang. Kita kuat lebih kuat ke masa silam daripada masa depan. Kalau dibawa ke sana tentu tidak akan terjadi benturan. Sementara mereka diisi dari betul. Ini kan. Muncullah problem dalam dunia pendidikan yang disebut dengan generation gap, celah generasi Pak Suko. Contoh paling konkret, konsumsi sekarang anak-anak kita kepada dunia digital itu jauh melampaui konsumsi era kita dan sebelum kita Pak Suko. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dipersiapkan oleh generasi kita sekarang untuk mempersiapkan anak kita pada generasi yang akan datang? Nah, menurut saya satu adalah soal kecakapan hidup. Oke, kecakapan hidup ya. Life skill. Life skill ya. Nah, yang ini hidup di dalam ruang persekolahan kita selama ini belum dapat perhatian. Belum banyak, tidak terlalu kuat Pak Suko. Life skill. Kalau sekedar soal academic skill, kita istimewa lah. Luar biasa. Anak-anak kita ini bahkan bisa melampaui gurunya, bisa melampaui orang tua soal academic skill. Academic skill ya. Tapi soal life skills ini beda lagi. Sementara tantangan ke depan ini Pak Suko, perubahannya akan sangat cepat Pak Suko. Kita mungkin 2 tahun lagi tidak membayangkan ini akan terjadi pada tahun ini. Sementara kita membayangkan akan linear saja, baik-baik saja. Ternyata lompatannya kan sangat luar biasa. Nah, yang dibutuhkan adalah kecakapan hidup. Kenapa? Perubahan yang akan terjadi, yang akan dihadapi anak-anak kita pada 5-10 tahun yang akan datang, itu tidak akan sama dengan yang dialami oleh guru dan kita orang tua hari ini. Ketika kita lost terhadap life skill itu ya, yang kemudian mereka tidak mandiri otomatis, dan internasional globalisasi relasinya kayak begitu, bisa-bisa kita menjadi bangsa yang konsumtif, generasi yang lemah dan tidak bisa, daya saingnya juga lemah juga. Betul. Kenapa itu muncul Pak Suko? Karena kita masih cenderung telat untuk mengajarkan inovasi dan kreativitas. Kemandiri anak-anak ketika memasuki masa depan yang perubahannya super cepat, kata kuncinya cuma 2 Pak Suko. Yang dibutuhkan anak-anak itu inovasi dan kreativitas. Karena dengan inovasi dan kreativitas itulah mereka bisa cepat beradaptasi dengan situasi baru, bahkan tidak sekedar beradaptasi, memanfaatkan situasi baru itu melakukan lompatan Pak Suko. Kalau itu tidak dilakukan, maka mereka akan menjadi follower sepanjang masa hidup. Tidak pernah jadi pionir. Tidak akan pernah menjadi pionir, apalagi kalau diharapkan menjadi leader. Yang dibutuhkan anak-anak itu inovasi dan kreativitas. Karena dengan inovasi dan kreativitas itulah mereka bisa cepat beradaptasi dengan situasi baru, bahkan tidak sekedar beradaptasi, memanfaatkan situasi baru itu melakukan lompatan Pak Suko. Kalau itu tidak dilakukan, maka mereka akan menjadi follower sepanjang masa hidup. Tidak pernah jadi pionir. Tidak akan pernah menjadi pionir, apalagi kalau diharapkan menjadi leader. Nggak akan susah sekali Pak Suko. Nah, kecakapan hidup itu yang dibutuhkan. Di luar negeri kita belajar banyak dari masyarakat Barat Pak Suko. Kecakapan hidup itu lebih diperkuat daripada academic skill. Bisa dicontohkan mungkin kasus-kasus apa? Karena saya setuju juga, satu waktu saya bekerja di perusahaan asing dan pimpinan saya itu selalu membawa waktu itu membawa buku waktu itu, dan setiap yang ia lihat dicatat. Saya lalu bertanya,
Anda ini sudah profesor, tapi kok masih suka mencatat. Simpel siapanya? Suko, otak orang itu terbatas. Maka saya harus mencatat, mendokumennya agar saya mengulang. Jadi semua terdokumen, perencanaan, ya tadi, literasi dirinya itu luar biasa itu. Ya. Itu kan seperti yang Anda sampaikan tadi. Betul. Hanya tantangannya begini yang sedang dihadapi anak-anak kita, generasi Z sekarang ini Pak Suko. Merespon perubahan mereka cepat, apalagi ada teknologi digital dan macam-macam difasilitasi oleh sosial media. Tapi tantangannya Pak Suko, mereka tuh cepat melakukan merespon perubahan, tapi tidak bisa kemudian jenak melakukan refleksi terhadap banyak hal itu, supaya menjadi pelajaran hidup. Sehingga mereka tuh pada tahapan pertama agak kurang kuat untuk bisa berkonsentrasi dalam waktu agak lama ya memahami sesuatu, padahal mereka butuhkan kalau mereka memasuki situasi dengan perubahan cepat, ini menjadi pelajaran hidup Pak Suko. Gitu. Jadi ibarat latihan silat, dia itu jurus 1 sampai 5 itu belum udah tahu tapi belum begitu kuat, langsung pindah gitu ya. Iya, terus pindah Pak Suko. Padahal dari 5 itu yang harus kokoh karena untuk menghadapi situasi hidup. Betul Pak Suko. Nah makanya kemudian harapan kita bersama dalam dunia pendidikan kita ini hari ini adalah tidak sekedar kemudian penguasaan kepada materi yang harus diperkuat, tetapi kemampuan anak-anak untuk bisa memahami apa sih substansi dasar dari materi itu, supaya tumbuh daya kreativitas, critical thinking, berpikir kritis, dan juga inovasi yang dibutuhkan. Sebab perubahan itu kan membuat sesuatu yang kemarin terjadi bisa tidak sama dengan yang akan dihadapi, Pak Suko. Iya, berbeda sekali. Berbeda sekali. Tapi kalau modalnya itu inovasi, kreativitas, terus daya pikir yang kritis, maka perubahan yang sangat berbeda itu akan cepat kemudian direspon dengan kreatif, Pak Suko. Inovasi, kreatif, sementara masih menjadi jargon pidato pimpinan kita. Itu penting, saya catat. Jadi pemirsa, sengaja saya mengundang guru besar Umsas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, lama belajar di pondok, lama belajar di madrasah loh, ini bukan SMA dan kemudian ngambil sastra Arab, belajar kitab kuning situ, dan sekarang malah tertarik kitab kuning karena setelah dari luar negeri, lama hidup di Aussie dan di Umsas yang sangat terkenal. Dan pikiran-pikiran ini bukan pikiran Jawa Timur saja, menurut saya pikiran nasional. Saya berharap pikiran Pak Muzaki itu menjadi bagian dari cara pengambil kebijakan untuk menentukan masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya akan sangat serius, Mas Muzaki, kita sering diskusi tidak hanya di ruang tapi di luar karena kegelisahan itu. Saya berharap para pengambil kebijakan juga mengalami kegelisahan melihat tantangan. Kita lihat misalnya membaca anak-anak kita, nomor 61 dari 62 negara. Itu. Kita urutan 109 dari 107 dari 189 negara dalam konteks Human Development Index, indeks manusia. Tetapi kita punya emas, punya laut, punya sungai, punya gunung yang itu kekayaan luar biasa. Ini kan ironi gitu. Jadi itu yang harus kita pikir, apa yang salah dari situasi ini. Kita harus belajar, kalau enggak kita akan diisi asing, kita akan diisi pikiran luar, dan kita kadang-kadang tidak punya daya tawar di luar itu. Jadi pada generasi muda khususnya, saya meskipun belum menyimpulkan bahwa seorang Muzaki, seorang santri yang kemudian dari desa, keluarga sederhana, yang kemudian menjadi guru besar, berhasil di Aussie, dipikir gampang penempuhannya itu. Jadi kan kadang-kadang enak neng Londo, enak neng Utara. Loh, gimana kita dengan hawa suhu udara aja udah persoalan kan, belum bahasa dan sebagainya. Jadi tidak ada keberhasilan itu yang datang tiba-tiba jatuh dari langit, tapi harus diupayakan. Ikhtiar itulah kita akan membahas soal apa yang dilakukan untuk menyiapkan generasi agar menjadi smart itu. Saya jujur aja agak ngeritik Pak Muzaki ketika cara-cara belajar kita untuk menyangkati anak cuman kayak fisik terus siap kita ready apa nih, ketika kosong itu kan juga bahaya. Betul. Gimana ini cara dandani? Nggak tadi menyiapkan generasi berikutnya. Itu yang saya mohon
setelah acara ini pun Pak Muzaki gelisah. Saya tulari virus kegelisahan gitu. Iya. Pak Muzaki sekarang harus mimpin berapa mahasiswa? Kami harus mengelola sumber daya manusia mahasiswa hampir 30.000 Pak Suko. 30.000. Output yang Anda harapkan apa Pak Muzaki? Memang menjadi pertanyaan besar. Jawabannya tidak sederhana Pak Suko ya. Apalagi kalau saya tanya, apakah yang menyiapkan kokinya sudah siap juga? Ya. Itu pertanyaan yang besar karena kita siapkan sekarang Pak Suko. Ya. Kurikulum kita siapkan, proses pembelajaran kita siapkan. Nanti ini kan 4 tahun mereka minimal untuk kuliah S1. Ya. Ketika lulus, belum tentu yang mereka pelajari 4 tahun ini kemudian itu yang mereka hadapi di pasar kerja. Nah, karena itu kemudian bukan penguasaan materi semata-mata yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, tapi bagaimana kemudian mereka tuh bisa memahami pola, model yang kira-kira Pak Suko. Ini kalau berubah, case-nya berubah, ini mereka harus bisa nangkep gitu. Sehingga kemudian sesuatu yang baru itu akan segera bisa direspon dengan baik. Nah, ini yang menjadi tantangan. Karena memang tujuan pendidikan kita itu bukan tugas guru, dosen atau pembimbing atau itu bukan menemukan tujuan anak-anak, tapi kan memberitahu agar anak menemukan jalannya untuk menuju ya tujuannya dia gitu. Betul. Karena sering misalnya kita udah nyusun kurikulum, persiapan, kita analisis di mana-mana, ternyata 2 tahun lagi berubah. Betul. Kita nggak menyangka kuliah online itu sekarang menjadi masif ya karena pandemi semacam. Nggak pernah kan 3 tahun nggak pernah terbayangkan bahwa isu tentang digitalisasi pendidikan sudah 4 tahun sebelum pandemi sudah mengemuka. Tapi kan tidak pernah terbayang tiba-tiba harus go digital seperti ini Pak Suko. Nah, akhirnya kalau kita tidak punya daya kreativitas, tidak punya inovasi yang kuat, pasti tergagap-gagap dengan perubahan yang super cepat itu. Oke, sekarang gini Pak Muzaki, sebagai guru yang mencintai ilmu, kita juga butuh juga. Saya kira teman-teman para bupati, para kepala dinas pendidikan atau pengambil atau teman-teman dewan itu juga harus diberikan tips atau saran atau ide kebijakan apa yang dilakukan. Saat ini Prof. Muzaki, saya sedang melakukan penelitian tentang proyeksi kebutuhan anak muda generasi Z. Jadi saya ngitung itu, karena saya berpikir bahwa ya tadi kita udah nyiapkan kurikulum, ternyata untuk menyiapkan masa depan mereka, ternyata setelah kita sampaikan tidak bermanfaat bagi masa depannya itu. Nah, kira-kira ide apa yang Pak Muzaki perlu kira-kira untuk merubah kebijakan-kebijakan itu? Pertama, menurut saya Pak Suko sudah harus diperkuat pengambilan kebijakan berbasis data. Oke, basis data ya? Basis data. Dan itu artinya untuk bisa mendapatkan data butuh banyak kajian. Ya. Nah, tidak sekedar kemudian plotting anggaran, seperti politik yang tahun lalu begini, langsung di copy paste, copy paste gitu ya, enggak begitu. Karena apa? Tadi Pak Suko menjelaskan dengan sangat baik sekali. Perubahan ini sangat cepat Pak Suko. Bukan berarti kemudian yang akan lahir tahun 2023 yang akan datang itu bisa di-copy dan diprediksi tahun 2022. Nah, karena itu kemudian kebijakan berbasis data ini sangat penting sekali, apalagi terkait dengan SDM. Jangan-jangan kemudian yang kita ambil sebagai kebijakan itu bukan menjadi kebutuhan anak-anak tahun depan, kebutuhan kita jangan-jangan Pak Suko. Kebutuhan kita di masa silam. Di masa silam. Kan selalu kemudian kita nih sebagai orang dewasa kan memberikan perlakuan pada sesuatu. Itu kan bahasanya kepada masa lalu kita Pak Suko. Jangan-jangan kemudian yang kita ambil sebagai kebijakan itu bukan menjadi kebutuhan anak-anak tahun depan, kebutuhan kita jangan-jangan Pak Suko. Kebutuhan kita di masa silam. Di masa silam. Kan selalu kemudian kita nih sebagai orang dewasa kan memberikan perlakuan pada sesuatu. Itu kan bahasanya kepada masa lalu kita Pak Suko. Nah, yang harus dilakukan para pengambil kebijakan ini jangan ke masa lalu, data. Nah, data ini dipakai sebagai basis untuk memprediksi Pak Suko. 2 tahun ke depan akan begini.
oh 3 tahun ke depan akan begini. Disinilah kemudian kebijakan itu harus dilahirkan. Maka Jerman dan Cina, Korea itu menetapkan penelitian dan pengembangan, tapi yang benar ya. Itu anggarannya cukup besar. Betul. Cukup besar gitu loh. Betul. Jadi tempat kita kadang-kadang Balitbank tuh bagian yang sulit berkembang. Jadi ini kan berarti penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan sebagainya tidak dipakai selama ini. Betul. Nah, karena itu kemudian yang disebut dengan pendekatan pentahelix menjadi penting. Jadi menurut saya para pengambil kebijakan, legislator, eksekutif di masing-masing jajaran pemerintahan, kalau kemudian merasa untuk mendapatkan basis data yang kuat ini agak sulit, kenapa tidak diajak ikut sertakan kalangan perguruan tinggi, para pengamat, para peneliti, Pak Suko, untuk bareng-bareng. Ya aku punya ini, aku duduk iki, apa carane, prediksinya gimana nih kebutuhan masa depan. Persis seperti yang dilakukan oleh para pelaku industri, Pak Suko. Untuk melihat tren pasar 1 tahun ke depan, 2 tahun. Biaya surveinya mereka cukup besar. Mereka melakukan riset pasar, Pak Suko. Pertanyaannya adalah, apakah para pengambil kebijakan juga melakukan riset pasar dalam tanda kutip yang sama? Atau kira-kira saja? Atau malah yang kemarin, gampangannya, saya ngomongin di copy paste, di gedakno anggarane, kan menjadi masalah. Itu yang akan kemudian melahirkan fakta-fakta di lapangan, banyak kebijakan yang tidak dibutuhkan sebetulnya oleh masyarakat. Nah itu soal musrenbang, musyawarah rencana pembangunan, itu adalah formalisasi dari pekerjaan panjang yang bersifat akademik itu, Pak Suko. Jadi sebelum musrenbang mestinya ada tim yang menghitung perdebatan program di situ. Betul, gitu ya? Bahwa ada BPS, Pak Suko. BPS itu mengcapture saja. Mengcapture saja. Ini data sekian di-capture. Nah, berikutnya kompleksitas dari itu butuh pengkajian, Pak Suko. Dan itu yang membuat para pengambil kebijakan penting untuk mengajak serta bareng-bareng. Pemirsa, poin pentingnya adalah kita siapkan generasi muda, tapi untuk mempersiapkan kebijakan itu harus disusun dengan perencanaan yang bagus. Dan perencanaan yang bagus kalau basis datanya itu juga sangat akurat. Jadi mari kita siapkan generasi muda untuk menghadapi perubahan-perubahan seperti pola yang disampaikan Pak Muzaki. Nah sekarang gini Pak Sukai, trennya begitu, kita udah memajukan mereka. Persoalannya di mana keindonesiaan itu kan menjadi penting. Di mana keindonesiaan untuk mendekat yang lain, bahwa ini sebuah nilai. Ada kekhawatiran ketika mereka teknologi macam-macam, kaum tradisional juga ketakutan kan. Untuk berubah itu kan nggak gampang. Betul. Untuk zona nyaman, padahal orang yang di zona nyaman itu sama saja dengan sama dengan menciptakan, mempercepat kematian katanya gitu ya. Kecuali orang yang suka berubah-ubah dan sebagainya. Jadi tapi nanti tolong harusnya gimana membina anak muda ke depan. Korea misalnya, dia menciptakan pendidikan, dia ngirim anak pinter, tapi mereka salah satunya adalah disiplin. Dan mohon maaf agak fisik juga gitu loh. Jadi makanya saya bilang Indonesia ini ketika militerisme dipakai negara, itu pun juga kita pertanyakan, bergerak ke sini dengan harapan, tapi kebebasannya berlebihan itu. Nilai soal tata moral dan sebagainya keindonesiaan agar tidak hilang gimana? Perkembangan dunia yang super cepat, digitalisasi yang menjadi bagian dari globalisasi macam-macam itu Pak Suko, kan membuat orang lalu pilihannya jadi banyak. Referensinya jadi luas Pak Suko. Sekarang saja kalau kemudian ditanya siapakah pemain bola yang paling Anda favoritkan, enggak ada pemain bola dari internal Indonesia. Itu pun masih ditanyakan, masa 250 juta kalah dengan 40 juta. Betul. Kalah dengan yang 10 juta penduduknya. Itu. Pada saat yang sama lalu menimbulkan masalah kalau tidak didekati dengan hati-hati. Karena apa? Karena anak-anak kita, generasi kita, referensinya itu global. Referensinya ke banyak negara, Pak Suko. Iya, sumber ideologinya macam-macam. Lalu melupakan tempat dia berdiri. Iya. Nah,
Kenapa itu lalu kemudian menimbulkan masalah? Yang ini saja belum selesai, tempat dia berdiri belum dipahami betul. Sudah melakukan referensi ke sana. Saya jadi mikir gini, saya potong. Jangan-jangan ini sebenarnya ternyata kitab kuning tadi yang harusnya dasarnya. Seperti itulah kira-kira. Iya. Nah, yang perlu kita perkuat kepada anak-anak kita, generasi kita ini adalah soal standar nilai, Pak Suko. Nilai kebangsaan kita ini yang sudah menjadi kesepakatan para tokoh bangsa kita, yang menjadi titik bertemunya banyak perbedaan di kita. Ya, betul lah. Masalahnya kemudian sederhana, Pak Suko. Kalau di negara-negara yang maju itu kan multikulturalisme, keanekaragaman itu kan lahir di antaranya karena faktor migrasi. Lah awak dhewe iki dari lahir ceplot multikultural, Pak Suko. Iya. Tapi faktanya kemudian itu tidak kemudian dijadikan sebagai modal untuk semakin memperkuat nilai kebangsaan kita ini. Mari kita lihat belakangan ini orang memunculkan ideologi macam-macam, dasarnya luar negeri semua, Pak Suko. Seakan-akan apa yang terjadi dan berkembang di Indonesia itu salah kabeh. Kenapa itu muncul? Karena referensinya global. Padahal yang dicontoh itu, Pak Suko, bukan tidak ada masalah, banyak masalah kabeh. Mereka tuh mencontohnya ke kita. Hebat yo Indonesia ini, banyak agama, banyak etnis, banyak kelompok sosial, rukun-rukun aja. Mereka pinginnya nyontoh kita. Tiba-tiba kita malah ngambil dari pertikaian di sana itu. Gitu, Pak Suko. Jadi oke, saya potong. Kita masuk di situ, berarti kita itu karena gini, kalau Indonesia itu kan banyak bangsa satu negara. Sementara di Eropa itu satu bangsa banyak negara. Mereka bisa berkembang karena sulit. Nah, kita ini memang negara yang sulit dari awal sudah jelas bineka kok. Betul. Sudah, dan bineka itu yang dipersatukan, istilahnya kan semacam itu. Betul. Nah, tantangan kita ke depan karena banyak referensi, Pak Suko, yang membuat mereka itu kemudian berpikir banyak opsi ini, lalu mengambil sana sini, mereka melupakan nilai-nilai sudah diciptakan oleh father kita ya. Barat sekalipun itu meyakini pentingnya living values. Nilai yang hidup bersama dan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ketetanggaan, keramahan sosial yang dulu pernah ada, sekarang udah ini aku, mana kamu, bentang dan teriak, tidak ada kehormatan, nggak ada lagi. Sekarang tuh ini kan juga apalagi, ya mohon maaf ini ya, kalau mendekatkan politik juga agak itu dia. Dan itu selalu berulang, Pak Suko. Nah, pekerjaan kita berat. Memang tidak hanya pada pelaksana pendidikan di lapangan, pembelajaran di lapangan, tapi juga para elit bangsa kita nih, elit masyarakat kita ini, Pak Suko. Apa yang lama menjadi nilai-nilai kebangsaan, kemasyarakatan kita ini jangan sampai tercerabut gara-gara kita beda kepentingan, beda pilihan, lalu membuat kita tercerabut dari akar itu. Nah, negara-negara sudah maju dari kita, Pak Suko, bahwa kontestasi politik itu dianggap sebagai ritual biasa saja. Aku nggak setuju, ya sudah, nggak sampai. Wow, saya dulu waktu politik di desa itu gitu, beda partai, diundang ke duren nggak gelem teko. Ini kan juga bahaya juga. Betul. Ya mohon maaf ini ya, kalau mendekatkan politik juga agak itu dia. Dan itu selalu berulang, Pak Suko. Nah, pekerjaan kita berat. Memang tidak hanya pada pelaksana pendidikan di lapangan, pembelajaran di lapangan, tapi juga para elit bangsa kita nih, elit masyarakat kita ini, Pak Suko. Apa yang lama menjadi nilai-nilai kebangsaan, kemasyarakatan kita ini jangan sampai tercerabut gara-gara kita beda kepentingan, beda pilihan, lalu membuat kita tercerabut dari akar itu. Nah, negara-negara sudah maju dari kita, Pak Suko, bahwa kontestasi politik itu dianggap sebagai ritual biasa saja. Aku nggak setuju, ya sudah, nggak sampai. Wow, saya dulu waktu politik di desa itu gitu, beda partai, diundang ke duren nggak gelem teko. Ini kan juga bahaya juga. Betul. Nah, kalau itu kemudian terjadi, tapi level elit yang mengatakan jangan,
Awak dewi berkontestasi, tapi jangan sampai ke sana. Kalau ditunjukkan itu, diteladan itu. Betul, jadi tokohnya kalau hadir dengan sikap politik kenegarawanan seperti itu, Pak Suko, bahwa ini adem. Nah, yang terjadi ini justru dipakai, Pak Suko, dikompori untuk melakukan politik identitas. Oh, nek beda kowe, nek beda mbak aku, ya kita beda semua. Musuh, bahaya. Musuh. Lho kok sing elit ngopi bareng, Pak Suko. Misore gak iso, Pak Suko. Kan gawat ini, Pak Suko, kan? Itu kenapa kemudian saya bilang ada dua persoalan yang saya hadapkan kepada profesor kita ini. Saya ini kayak nguji disertasi, padahal saya yang diuji beliau aslinya. Harusnya kita kan satu, kita siapkan generasi muda agar mereka menemukan jalannya untuk masa depan. Dan kita berharap ketika dia menemukan jalan, nilai itu kan masih ada. Betul. Nilai ke Indonesia. Jadi dua hal itu saya kira menjadi pekerjaan besar ke depan. Ini bukan pekerjaan main-main. Nah, sekarang apa ya? Cara membangun kebangsaan berdasarkan pengalaman-pengalaman Prof. Muzaki di luar negeri di berbagai tempat, seperti apa yang bisa kita tiru misalnya. Gimana sih anak Indonesia itu biar cinta bangsa, tapi dia mau belajar keras. Kan problemnya Indonesia tuh pinter tuh nggak ada perbedaan nggak ada kulit, bangsa tuh nggak ada, sama Gusti Allah itu. Alam justru kita yang Indonesia cuwilan surga. Tapi kenapa kemudian urutannya tadi selalu bawah itu? Nah, kira-kira nilai apa yang harus kita masukkan untuk menyiapkan mereka ya kira-kira? Contoh paling konkret ya Pak. Di luar negeri mungkin yang bisa dapat. Ya, kita ini kan selama ini bangga sekali dengan kita ini bangsa yang kuat, nilai kemasyarakatannya, gotong-royongnya selalu kuat, gitu Pak Suko. Lalu kita santun, berbudi luhur, bijaksana. Jangan-jangan itu hanya dalam pidato-pidato saja. Saya khawatirnya. Itu saya alami Pak Suko. Saya melihat secara langsung. Contoh paling konkret Pak Suko. Contoh paling konkret yang harus kita perkuat bareng-bareng. Ini kalau naik bis kota. Lalu kemudian ada nenek-nenek, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua. Naik. Nggak ada kursi yang kosong, Pak Suko. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh mereka yang ada di negara maju dan apa yang ada di lingkungan kita? Saya tahu sendiri, Pak Suko. Di kita, anak-anak muda, orang yang lebih muda, diam aja, Pak Suko. Pura-pura turun. Pura-pura tidur supaya dia tidak harus memberikan kursinya untuk orang-orang yang lebih tua. Atau ibu yang hamil. Atau anak-anak yang balita. Cuek aja Pak Suko. Mereka langsung. Kalau di negara-negara maju, saya tahu sendiri. Begitu kemudian berdiri dan nggak ada. Ini si anak SMA Pak Suko. Berdiri dari tempat duduk itu Pak Suko. Berdiri. Dan dia tahu bahwa ada orang yang lebih berhak. Itu ibu hamil. Dia berikan. Situasi lain saya hadapi, ada nenek-nenek yang datang. Dia berdiri. Dia persembahkan kursi itu untuk itu. Ini sebetulnya secara aturan kalau misalnya ada orang tua, anak muda duduk di kursi tempat umum, dia tetap orang tua biarkan. Secara hukum kan nggak salah. Secara hukum. Iya. Tapi ini soal etika. Kan? Soal etika. Ada standar nilai yang harus dipraktikkan oleh semua dari kita, Pak Suko. Dan ini tidak hanya di atas kertas, Pak Suko. Harus living, harus hidup di tengah-tengah masyarakat kita ini. Nah, banyak sekali ibu-ibu bawa tasnya branded, kursi banyak, tasnya ditaruh di kursi sebelahnya. Sebelahnya mau duduk juga. Sebelahnya orang berdiri, dia diam saja Pak Suko. Dia diam saja. Kenapa? Dia butuh untuk mengamankan tas yang branded itu di kursi, sementara ada orang lain yang berdiri dan dia cuek aja. Ini yang Anda sebut sebagai soft skill tadi ya? Betul. Life skill itu ya? Life skill. Kita membutuhkan apalagi yang Pak Suko sebut dengan istilah soft skill itu Pak Suko. Sekarang pertanyaan sederhana sekali Pak Suko. Yang kita butuhkan ini low skills, high tech, atau high skills, low tech. Jadi teknologinya canggih, keterampilannya rendah, atau keterampilannya canggih, teknologinya rendah. Tentu kalau diberi pertanyaan gitu, kita pinginnya kan ya teknologinya tinggi, terus keterampilan kita juga tinggi. Bagus, ya. Tapi kan itu tidak semua begitu lah itu Pak Suko. Nah kita ini Pak Suko, high technology Pak Suko, tapi low skills. High technology tapi low skills.
Gitu Pak Suko. Nah, sementara kalau di negara-negara lebih maju dari kita, itu yang diperkuat dulu itu tuh high skills-nya Pak Suko. Bukan high technology, high skills. High skill ya. Kita sering diperlihatkan video bagaimana anak-anak di negara maju sampai dia usia SD tidak pernah pegang handphone Pak Suko. Ya, ini yang saya maksudkan. Ya kan? Ya. Mereka tidak dimanjakan oleh tab, oleh kalau mereka berkembang dengan cara bersosialisasi dengan sesama. Ini pemirsa, benar-benar ini pengetahuan betul dan kita menurut yang baik. Prof, ada satu kisah dan orang itu tinggal di sana dan di Norwegia sahabat saya. Tapi juga tempo hari saya dapat video yang kita viral. Ketika ada seorang sopir, ada kecelakaan dan dia lihat di foto, maka polisi datang dan mengajak turun sopir itu dan menunjukkan, ayo fotoin foto. Saya marah artinya sebenarnya dilarang memfoto itu. Betul. Apalagi memviralkan satu. Betul. Yang kedua, ketika dalam suatu acara rame, kita tidak bisa memoto tanpa izin dan diviralkan. Tidak boleh seperti itu. Itu etikanya. Itu etika Pak Suko. Sebelum rame-rame soal gadget yang luar biasa, mari kita lihat Pak Suko. Kalau ada di keramaian, apalagi di pantai, itu orang nggak boleh bawa kamera Pak Suko. Ya kan? Ya. Kalau ada orang yang kira-kira ada gerakan dia memotret, itu security datang ya. Suruh hapus. Kalau nggak disita. Kalau tetap ngokong Pak Suko. Nah kita ini nilai betul ya soal nilai. Ini soal nilai. Jadi membuat nilai itu living di tengah-tengah kehidupan kita Pak Suko. Nah jangan sampai kemudian terjadi ada kejadian Pak Suko, ada kejadian anak muda melakukan praktek turun ya bunuh diri akhirnya Pak Suko ya dari lantai 8 apartemen ke bawah. Yang dilakukan oleh orang itu, ya Tuhan, dia sibuk memvideo Pak Suko. Harusnya dia menolong. Dia sibuk memvideo. Lalu video diviralkan. Seakan-akan dia tingkat humanismenya tinggi. Padahal itu bukan. Dia justru membiarkan orang mati di depannya. Gitu. Dan terjadi gejala di Bandung tempo hari kan sampai. Jadi ada medsos yang kemudian mereka foto dan mereka MB itu B-nya itu berani artinya ada truk terus dia berhenti truk kan ngerem itu ya, dan itu di video dan diviralkan dan itu banyak yang nonton. Jadi kita punya problem terhadap nilai-nilai di dalam medsos ini. Betul. Seakan-akan lalu ini penyakit kita Pak Suko. Membuat setiap itu sebagai konten. Padahal content creation itu nggak begitu Pak Suko. Nah, lagi-lagi nilai kemasyarakatan kita, etika kita, kebangsaan kita tergadaikan oleh praktek-praktek yang kita terprovokasi seakan-akan kita harus go digital. Semua dikontenkan, dilombakan gitu. Lalu diviralkan, lalu kita bahagia kalau memviralkan itu semua. Padahal ini harusnya kita justru berempati. Bersimpati kepada korban. Kadang-kadang jok-jok yang tidak mutu pun juga masuk dalam ruang ini. Ada seorang ustadz yang ditirukan. Mohon maaf ini ya para konten kreator. Jadi ini yang saya kira ke depan ini tugas. Kini kita belum selesai bahas ini. Kita akan merumuskan banyak hal, pendidikan digital dan sebagainya. Pemirsa, saya akan mengambil kesimpulan dan beliau akan menyatakan bahwa kita punya problem yang dari awal saya sebut bahwa kita punya bonus demografi yang besar, tapi dia akan jadi petaka besar dan sudah karena mereka tidak diisi dengan cara yang tepat. Teknologi kita cantik, high teknologi, tapi kita skillnya sangat low. Saya akan mengambil kesimpulan dan beliau akan menyatakan bahwa kita punya problem yang dari awal saya sebut bahwa kita punya bonus demografi yang besar, tapi dia akan jadi petaka besar dan sudah karena mereka tidak diisi dengan cara yang tepat. Teknologi kita cantik, high teknologi, tapi kita skillnya sangat low. Karena itu saya minta Pak Musaki ini ya, sedikit atau banyak pikiran yang disampaikan warga, apa yang kira-kira strategi harus dilakukan dan apa pesan-pesan untuk masyarakat pengambil kebijakan. Kita sedang melakukan problem besar Indonesia di masa depan. Monggo.
Saya mengajak kepada para orang tua kita semua jangan terlalu gelisah dengan problem teknologi, bahwa harus memfasilitasi anak dengan high technology. Yang menjadi problem besar kita ini adalah mempersiapkan life skills mereka. Yang kita perkuat adalah high skills. Walaupun kemudian high technology, tapi ini high skills gitu ya. Mereka walaupun low skills tapi high skillsnya bisa dijamin. Hanya soal waktu. Anak-anak kita, generasi kita ini akan beradaptasi dengan situasi baru. Kalau yang kita fasilitasi itu high technology, tapi skillnya nggak diperkuat, maka mereka akan tetap menjadi sekedar konsumen. Tidak pernah akan menjadi produsen aktif bagi kebangsaan kita di masa depan. Iya, menarik pemirsa, jangan menjadi konsumen atau jangan menjadi follower, tetapi kita tidak pernah menjadi sesuatu yang mau belajar sehingga menjadi leader semacam itu. Ada banyak yang didiskusikan dan Pak Muzaki, saya terima kasih sekali. Kita punya kegelisahan yang sama, saya kira dan saya kira orang-orang yang gelisah itu orang itu tidak berada di zona nyaman. Kalau tadi soal itu, nah kira-kira kalau boleh meminta lewat pikiran Pak Muzaki, apa yang dilakukan negara untuk menyiapkan itu apa saja, piranti apa, sesuatu apa, agar generasi ini juga tidak kontrang-kantring dididik oleh ideologi internasional macam-macam itu. Infrastruktur fisik teknologi penting, ya. Karena tren ke depan itu satu perkembangan yang tidak bisa dielakkan. Tetapi negara tidak boleh abai terhadap infrastruktur sosiokultural. Karena itu yang akan menjamin nilai kebangsaan kita ini. Jangan sampai kita hidup di Indonesia, tapi ideologi dan pikiran kita justru akan membunuh kebangsaan kita semua. Cara naik bis, cara naik kereta, sikap menghadapi orang tua, itu kan harus kita ajarkan. Betul. Infrastruktur sosiokultural itu yang menjadi kata kunci penting yang tidak boleh dilupakan, bersama dengan penguatan infrastruktur fisik dan teknologi. Saya khawatir ketika ada banjir karena dia pengen tampil, maka dia syuting, ada banjir, sementara temennya kentir. Iya. Dan itu fenomena yang terjadi sekarang ini. Betul. Dan tidak ada sanksi sosial yang muncul. Itu kan ini tadi kan kita minta negara semacam itu, anak muda gitu. Nah sekarang lembaga-lembaga sosial, NGO atau tokoh masyarakat, apa saran Anda? Negara punya keterbatasan pasti Pak Suko. Pasti ya, karena ikut 220 juta. Iya, apalagi kemudian mengelola segitu banyak jumlah warga masyarakat. Nah, tentu keterbatasan negara, pemerintah tidak boleh dibiarkan sendirian. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kita sebagai warga masyarakat juga harus tampil bersama-sama, berada pada satu nafas dengan gerak dari pemerintah, menyediakan sekian perangkat yang dibutuhkan untuk menciptakan warga bangsa kita ke depan yang kuat nilai kebangsaannya, tapi adaptif terhadap perkembangan baru di masa depan. Termasuk tentu perusahaan-perusahaan industri dia harus punya CSR atau apa yang kan selama ini CSR kan dikasih fisik-fisik saja, mesti di sosiokultural itu ya. Betul. Nah, kelemahan diantaranya harus dievaluasi itu Pak Suko, bukan sekedar infrastruktur fisik yang dibangun karena berkat CSR, tapi juga CS dimanfaatkan untuk memperkuat nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat melalui penguatan infrastruktur sosial budaya itu. Pemirsa, ketika ada sungai banjir dan kita bisa membangun jembatan dengan harga tertentu, tetapi saya dan Pak Muzaki mungkin karena kebutuhan yang lain lebih menyiapkan orang-orang untuk bisa belajar membangun jembatan itu. Itu yang kata-kata ini sama dengan bahwa kita sekarang asik dengan infrastruktur, dengan segala yang materialitis, tapi yang non material itu sesuatu yang itu. Kita pengen anak-anak muda ke depan itu melakukan hal-hal yang sekiranya bisa menjadi inspirasi itu. Terakhir Prof, pesan untuk anak muda sendiri mungkin. Yes. Ini pokoknya Pak Rektor, guru besar, pokoknya top lah. NU-nya harus dikeluarkan. Kita harapan, paling nggak harapan kepada mereka bahwa
mereka adalah pemilik masa depan dan apa yang harus dilakukan anak muda sendiri? Perkembangan yang ada di Indonesia ini tidak tunggal, juga terjadi di banyak negara. Oke. Hanya bedanya Pak Suko, di banyak negara itu kita anak-anak muda, generasi muda itu tidak sekedar dilibatkan dalam proses untuk bisa mengenyam dan menikmati perkembangan baru, tapi sekaligus juga didorong untuk menjadi bagian dari pengembangan nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di Jepang, umpama Pak Suko, setiap kali masuk sekolah, anak itu begitu ada di depan pintu, dia hormat dengan cara menundukkan tubuh begini, Pak Suko. Saya mewawancari kepala sekolah dan guru di sana. Apa maknanya? Itu cara kami mengajarkan kepada generasi muda untuk tetap bersyukur kepada Tuhan dan juga menaruh hormat kepada orang tua dan guru. Dengan cara begitu, tidak ada orang Pak Sugeng masuk pintu gerbang mereka menunduk. Kalau negara-negara yang lebih maju dari kita melakukan itu, pertanyaannya, kita mau niru siapa? Kalau mau meniru negara yang lebih maju dari kita, maka praktek seperti itu penting kita lakukan. Maka saya berharap, saya mengajak kepada generasi muda, jangan pernah menyepelekan kebajikan nilai sekecil apapun kepada generasi yang telah mendahului kita, termasuk kepada para founding fathers bangsa ini, membangun Indonesia ini dengan penuh perjuangan luar biasa. Dan tugas generasi muda adalah melestarikan nilai-nilai itu tanpa harus kemudian kehilangan keterampilan untuk mengadopsi perkembangan baru. Mas Muzaki, saya akan terus ngajak Anda bicara di lain kesempatan. Tapi waktu kita habis dan saya merasa tercengang sekali karena saya sudah mengatakan, tetapi kita harus melakukan apakah reformasi atau restorasi atau apapun namanya terhadap perubahan di internal kita. Saya suatu saat ngeritik para guru tidak diajarkan. Sudah Pak, kita sudah diajarkan. Setiap anak sekolah masuk harus salaman dengan gurunya. Iya Pak, Bapak salaman, tapi Bapak sambil telepon. Tolong itu kan. Jadi kita harus sama-sama belajar itu ya. Betul. Terima kasih sekali, Profesor. Sama-sama. Ya pemirsa, agak tercengang saya bicara dengan Mas Muzaki. Sejauh-jauh Bangau terbang, saya kembali juga. Sejauh-jauh Mas Muzaki belajar tentang nilai, sesungguhnya kita punya banyak, termasuk kitab kuning itu. Tugas kita adalah menerjemahkan nilai itu, mengaplikasikan dan membiasakan. Saya mohon maaf kalau ada kurangnya. Sampai ketemu di Jatim Channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.